Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari Minggu namanya Sunday. Mari kita katakan I love Monday. Hari ini adalah Senin 8 Juli 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus mulai di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Pernah suatu kali seorang dokter syaraf datang konsultasi kepada saya dan dirinya menyatakan hal ini kepada saya. "Romo, saya sungguh percaya akan mukjizat Tuhan. Saya ini seorang rasional, Romo." Dia mengatakan hal itu. Tetapi melalui pengalaman perjumpaan dengan Romo dan salah seorang pasien yang Romo doakan, kalau Romo masih ingat, saya menjadi percaya akan mukjizat Tuhan sungguh nyata dan benar adanya. Dokter ini mengisahkan demikian. Ada seorang pasien yang mengalami kanker otak stadium lanjut. 2 kali orang ini terancam maut. Dan dokter ini mengatakan 2 kali pula didoakan menerima sakramen perminyakan. Dan hasil medisnya ternyata menakjubkan. Dari pasien kanker otak stadium lanjut, pribadi ini masih bisa hidup sampai dengan sekarang. Ini yang membuat dokter ini sungguh-sungguh meyakini yang namanya kuat kuasa Tuhan dan mukjizat Allah sungguh nyata. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita akan belajar dari teladan istimewa 2 orang, 2 pribadi. Yang pertama adalah teladan iman dari kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus ketika mendapati anak perempuan yang dikasihinya hampir mati. Bahkan dikatakan, sungguh ia telah meninggal. Nampak sekali perjuangan seorang bapak yang punya kedudukan loh, punya gelar, punya jabatan, yakni dikatakan bapak ini sebagai kepala rumah ibadat. Namun bapak ini rela menanggalkan jabatannya, kedudukannya untuk bersujud di hadapan Yesus.
Ia pun tidak peduli dengan cacian, cibiran dari banyak orang-orang Yahudi atas dirinya yang memohon kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan atas anaknya. Ia nggak peduli itu semua. Yang penting anaknya sembuh. Yang penting anaknya kembali dipulihkan. Teladan iman yang kedua adalah dari seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dengan iman yang sederhana sekali. Kenapa saya katakan iman yang sederhana? Perempuan ini merasa tidak pantas untuk memohon bersujud di hadapan Yesus. Perempuan ini merasa dirinya cemar karena pendarahan yang ia alami. Maka dengan iman yang sederhana dia meyakini, dengan hanya aku menyentuh jumbai jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan inilah yang istimewa. Imannya sungguh menyembuhkan perempuan ini. Imannya menjadi mukjizat bagi dirinya bahwa ia dipulihkan dari sakit pendarahan yang dideritanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dua teladan iman yang kita renungkan hari ini ingin mengajarkan kepada kita semua untuk jangan pernah menyerah. Never give up dan selalu berjuang. Saya kira inilah inti dari firman Tuhan hari ini. Terkadang dalam hidup kita mudah putus harapan, putus asa, dan menyerah pada keadaan. Belajar dari dua tokoh iman, kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Mari kita selalu berjuang dalam hidup. Perjuangan tidak akan pernah mengecewakan hasil. Tuhan pasti akan mengaruniakan yang baik bagi kita yang senantiasa mau berjuang dalam hidup ini, setia dalam hidup ini sampai akhir. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.